Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Salam jumpa dalam Tuhan Yesus. Apa kabar dong semua? Kakak pengasuh yakin dong pun kabar tetap baik. Di hari ini kita akan melanjutkan kegiatan sekolah minggu untuk pertemuan yang ke-14 di bawah pokok bahasan konsep eklesiologi GPM dan sub pokok bahasan sejarah GPM. Katong punya dua pembacaan Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-13 dan 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Tetapi mengawali katong punya proses di hari ini, mari katong satu di dalam doa. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus, di hari Minggu, hari yang mulia ini Bapa, kami akan melanjutkan proses sekolah minggu tunas pekebaran Injil. Kiranya apa yang kami lakukan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya mau jadi dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Kami juga akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dapat kami maknai dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Ya adik-adik, berhubung katong punya materi di hari ini agak sedikit panjang, jadi kakak pengasuh hanya membaca satu bagian kitab saja, dan satu bagian kitab lagi menjadi PR atau tugas untuk adik-adik dapat membaca di rumah. Kakak pengasuh baca dari 1 Korintus 3, ayatnya yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop perselisihan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, katong akan lanjut di dalam materi. Wawasan eklesiologi GPM adalah pemahaman atau cara pandang gereja Protestan Maluku tentang dirinya sendiri. Untuk memahami eklesiologi GPM, maka kita harus bertolak dari tata gereja GPM dan RIPIP GPM. Dalam tata gereja dan RIPIP GPM dikaji sejarah gereja Protestan Maluku dalam kaitan dengan sejarah dan pengalaman bergereja GPM yang memperlihatkan bahwa perjalanan sejarah GPM merupakan bagian yang utuh dari perjalanan sejarah pelaksanaan amanat Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada pihak yang lain menggambarkan perjalanan gereja di tengah-tengah perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia, khususnya bagi bangsa Indonesia. Pola induk pelayanan atau PIP adalah landasan konsepsional pelayanan gereja, sementara RIP merupakan rencana induk pengembangan pelayanan yang merupakan landasan operasional pelayanan gereja. Keduanya merupakan kebijakan yang memberikan arah dan haluan pelayanan GPM di tengah realisme atau kenyataan. Wilayah pelayanan dalam rangka pelaksanaan amanat pelayanan gereja dalam kurun waktu penyusunan PIP-RIP GPM telah berlangsung dalam 3 kurun waktu. Pertama, pada tahun 1983 sampai tahun 1995. Kedua, periode tahun 1995 sampai tahun 2005. Dan periode yang tahun ketiga 2005 sampai tahun 2015. Dalam pelaksanaan RIPIP ini dikaji dan dievaluasi serta diperbaharui dan ditetapkan pada persidangan Sinode GPM dalam pengkajian RIPIP GPM tahun 1995 sampai 2005. Terjadi penggeseran arah eklesiologi GPM dalam menghadapi tantangan pelayanan gereja dan masyarakat yang kian luas, kompleks, dan multidimensi. Dalam penyusunan PIP-RIP GPM, maka dasar pelayanan harus dimulai dari wawasan eklesiologis GPM. Eklesiologi GPM itu sendiri berbicara tentang pertama, GPM adalah jemaat setempat atau umat yang berada di kawasan Kepulauan Maluku yang dipanggil oleh Allah Bapa, dikumpulkan dan dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus kepala gereja dan Tuhan penyelamat serta yang terus dituntun, dikuduskan dan dibaharui oleh Roh Kudus. Kedua, GPM itu adalah jemaat setempat atau umat yang dibebaskan, diselamatkan dan diutus Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, GPM adalah jemaat setempat atau umat yang merupakan persekutuan murid-murid Yesus Kristus yang diutus ke dalam dunia untuk bersekutu, bersaksi dan melayani dunia dengan perkataan dan perbuatan.
Jemaat bukanlah objek dalam pelayanan, tetapi subjek atau pelaku pelayanan itu sendiri. Gereja adalah orang-orang yang diutus untuk bersaksi dan melayani dunia mengikuti pola hidup Yesus. Dan yang terakhir, keempat, GPM adalah jemaat setempat yang mengakui dan menerima sistem presbiterial sinodal sebagai sistem kepemimpinan gereja. Sistem presbiterial sinodal bertitik tolak dari jemaat setempat. Sejarah berdirinya GPM. Sebelum GPM berdiri sendiri di tahun 1935, kita mengenal apa yang disebut GPI di Maluku, yang dipimpin oleh seorang pendeta. Wilayah GPI di Maluku yang disebut Resort Kependetaan Amboina, ia meliputi afdeling atau wilayah-wilayah yang dapat disamakan dengan wilayah klasis sekarang ini. GPI sebagai salah satu gereja yang diurus pemerintah ketinggalan zaman karena sejak akhir abad ke-18, negara-negara di barat mengatakan diri netral terhadap agama. Sebagai gereja pemerintah, sifat kepemimpinannya tidak sesuai dengan sifat kepemimpinan gereja yang benar, yaitu sifat kepemimpinan gembala yang melayani. Kepemimpinan GPI lebih bersifat administrator dan otoriter. Terhadap corak kepemimpinan ini, sejumlah anggota jemaat tidak setuju dan mengambil prakasa untuk mengajukan surat permohonan yang berisi protes terhadap GPI di Jakarta. Isi surat ini tidak diajukan kepada pribadi pendeta, tetapi kepada struktur gereja pada tanggal 14 Januari 1932. Terhadap struktur GPI yang tidak sesuai dengan wujud gereja yang benar, ini makin mendorong keinginan jemaat di Maluku untuk berdirinya gereja sendiri. Untuk mewujudkan keinginan itu, maka jemaat-jemaat di Maluku membentuk suatu perkumpulan yang disebut The Autonomous Maluku Kark, Gereja Maluku Otonom. Tujuan perkumpulan ini adalah memperjuangkan otonomi penuh dari jemaat-jemaat GPI di Maluku dan mengorganisir jemaat-jemaat setempat itu menjadi Gereja Maluku. Pada rapat GPI tahun 1933 di Jakarta, ditetapkan pemisahan GPI dari negara secara administrasi, tetapi pemisahan secara keuangan masih ditaguhkan. Sebelum rapat tersebut pada tanggal 19 Mei 1933 di Maluku, telah terbentuk Badan Sinode Gereja di Maluku yang disebut Proto Sinode dan mengadakan sidang pada tanggal 24 sampai 27 Maret 1933 di Ambon. Pada persidangan pertama ini dibicarakan dan ditetapkan, pertama, nama Gereja Maluku menjadi Gereja Maluku Injili Am atau Gemia, dan yang kedua, membicarakan tentang tata gereja Gemia. Sidang Proto-Sinode yang kedua berlangsung pada tanggal 7 Desember 1933 dan membicarakan pertama, usul problem tata gereja Gemia, kedua, usul problem nama Gemia menjadi Gereja Protestan Maluku, dan ketiga, membicarakan surat terbuka AMK atau Autonom Maluku Kark dan Komite Umum menyangkut bentuk dan tata gereja. Dan yang terakhir, dalam sidang proto terakhir ini terjadi pada tanggal 5 September 1935 dan membicarakan tentang pertama, penyerahan kepemimpinan kependetaan GPI Resort Amboina kepada pimpinan Badan Pekerja Sinode GPM, kedua, diterima untuk diberlakukan tata gereja GPM yang sudah disahkan oleh GPI, ketiga, acara upacara pelantikan GPM tanggal 6 September 1935 dan yang keempat acara persidangan sinode pertama pada tanggal 7 September 1935. Pada upacara pelantikan GPM pada tanggal 6 September 1935, maka secara resmi GPM terlepas dari pemerintah baik secara administratif maupun keuangan. Dan yang menjadi ketua sinode GPM yang pertama ialah pendeta J.E. Stap dan wakil ketua pendeta Tutua Rima. Sesuai tata gereja GPM yang menerima sistem kepemimpinan presbiterial sinodal, maka secara bertingkat kepemimpinan berlangsung dari jemaat klasis ke sinode. Pada waktu itu wilayah GPM hanya terbagi atas 7 klasis, yaitu Ambon, Lease, Seram Barat, Seram Timur, Banda, Ternate, Ambon Kota, dan ada 6 bidang, yaitu Aru, Kei, Tanimbar, Irian Barat, dan 2 lepangan yaitu Irian Barat Daya dan Buru Utara. Selama kurun waktu 1935 sampai 1942, baik pendeta, ketua resort kependetaan Amboina maupun ketua sinode GPM berasal dari gereja di Belanda karena pendidikan mereka dan karena mereka diangkat oleh GPI.
Pada akhir tahun 1942, setelah Jepang menduduki Indonesia, ketua sinode ditawan karena berkebangsaan Belanda. Maka Badan Pekerja Sinode yang berkebangsaan Indonesia mengambil alih kepemimpinan gereja sampai terpilihnya ketua sinode pertama orang Indonesia di zaman Jepang, yaitu Pendeta S. Marantika. Sidang sinode pertama di zaman Jepang yang diadakan di Ambon pada tanggal 14 sampai 20 Februari 1942 memutuskan semua pimpinan jemaat supaya tetap setia menjalankan tugas di tempat masing-masing. Kepindahan pendeta atau guru-guru tidak dijalankan kecuali dirasa sangat perlu, mengingat keuangan yang sangat minim. Tugas pekebaran Injil tetap dijalankan di klasis dan wilayah-wilayah afdeling, mengurus melayani lapangan sendinya masing-masing. Dan mengenai keuangan dikatakan, uang-uang kolekta diserahkan tiap-tiap bulan menjadi urusan kepala-kepala ketua klasis dan wilayah afdeling, dan sedapat mungkin diberikan untuk kantor gereja Protestan Maluku. Masa pemerintahan Jepang, gereja-gereja di Maluku dipersatukan dalam bentuk kerjasama yang disebut Rengokai. Gereja Protestan Maluku masuk juga dalam persekutuan tersebut. Banyak persoalan-persoalan yang dihadapi menyangkut keanggotaan GPM dapat dijernihkan melalui Rengokai itu walaupun sangat terbatas, mengingat situasi perang di mana banyak pekerja gereja menjadi korban perang. Sesudah zaman Jepang, pimpinan gereja kembali ditengani oleh tenaga-tenaga dari Belanda. Tahun 1949, unsur-unsur pimpinan sinode seluruhnya sudah dapat terisi oleh tenaga-tenaga GPM sendiri. Susunan keanggotaan Badan Pekerja Sinode tahun 1949 terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan 7 anggota. Dari ke-7 anggota itu, 4 diantaranya penatua. Pergumulan GPM terus berlangsung sepanjang tahun 1950-an. Hal ini disebabkan karena situasi politik di Indonesia yang belum mapan dan kesadaran GPM sendiri akan ketidakmampuannya dalam rangka menghadirkan diri sebagai gereja Tuhan yang benar-benar bersekutu, bersaksi, dan melayani. Suatu hal penting yang perlu dicatat dalam dekade ini ialah pembentukan suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri dari anak-anak dengan maksud dibina menjadi pecinta-pecinta pekebaran Injil, dan yang mengambil inisiatif ialah ibu-ibu yang tergabung dalam kaum Ibu Kristen Betel, Jemaat Kota Ambon. Perkumpulan ini diresmikan 26 Desember 1956 dengan nama resmi Tunas PI GPM dan kemudian berubah menjadi Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil atau SMTPI karena semua anak-anak sekolah minggu secara otomatis menjadi anggotanya. Dalam upaya menata kembali pelayanan yang ada dengan melihat kembali persoalan-persoalan yang dihadapi dan kesadaran akan kelemahan dan kegagalannya dalam tanggung jawab sebagai gereja Tuhan, maka dalam sidang sinode tahun 1960 dikeluarkan pesan tobat. Isi pesan tobat merupakan pengakuan akan penyampaian dari sikap Kristen yang sejati. Sehubungan dengan itu, maka sekalian anggota warga dan pejabat gereja GPM dipanggil untuk menaklukkan diri di bawah firman Allah dan mewujudkannya dalam seluruh sikap dan perilaku hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan berpedoman pesan tobat ini, GPM berusaha membenahi diri secara terus-menerus. Pembenahan dilaksanakan dalam bentuk pembinaan terhadap warga gereja secara keseluruhan melalui kursus-kursus dan penataran-penataran kepada golongan-golongan pemuda, wanita, dan pimpinan wadah organisasi. Pembinaan terhadap keluarga mendapat perhatian yang utama. Tahun 1966 sampai 1978 adalah masa penataan organisasi GPM yang baru dan penyesuaiannya, di mana dalam keanggotaan Badan Pekerja Harian Sinode ditempatkan pada visitator yang berfungsi sebagai komunikator dalam rangka mengatasi kelangkaan visitasi dari PHB ke daerah-daerah pelayanan GPM. Pembenahan di bidang organisasi ini mempunyai sasaran utama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja dan demi kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di dalam seluruh daerah GPM. Tahun 1978 sampai 1983 adalah masa lanjutan dari proses pembaruan di bidang organisasi. Tahun 1978, sidang sinode memutuskan untuk di GPM dilaksanakan sidang BPL setiap 1 tahun sekali yang dihadiri oleh anggota BPH dan semua pimpinan klasis. Tujuan persidangan tersebut ialah untuk menilai sampai sejauh mana keputusan-keputusan sinode sebelumnya dilaksanakan.
Persidangan BPL pertama dilaksanakan pada tahun 1979 di kota Ambon. Tahun 1983, sidang sinode yang ke-30 memutuskan dan menghasilkan satu dokumen gereja yang disebut Pola Induk Pelayanan atau PIP dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan sebagai landasan umum pelayanan GPM selama kurun waktu 1983 sampai 1993, memberikan pedoman serta arah kebijakan dan program bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus, Efesus 4 ayat 11 sampai ayat ke-12, di seluruh perangkat kepemimpinan gereja dan kehidupan umat Tuhan di kawasan pelayanan GPM dan dunia. Rencana pengembangan pelayanan ini mengatur bidang pelayanan meliputi: pertama, bidang keesaan dan kesaksian atau KEKES; 2. Bidang pelayanan dan pendidikan serta pembangunan atau PELEM; ketiga, keuangan dan ekonomi FINEK; dan yang keempat, kerumah tanggaan. Tahun 1984 berlangsung sidang raya DGI yang ke-10 di Ambon pada bulan Oktober dan menghasilkan 5 dokumen keesaan gereja sebagai landasan serta sumber bagi pembangunan kehidupan oikumenia yang aktif dan fungsional di Indonesia. Tahun 1990, sidang sinode memutuskan agar persidangan sinode dilaksanakan 5 tahun sekali, tidak lagi 4 tahun sekali. Sidang BPL, klasis, dan jemaat tetap sekali setahun. Tahun 1995 sampai 2005, dasawarsa kedua PIPRIP GPM, pembidangan yang diatur dalam rencana induk pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut. Pertama, bidang keesaan dan pembinaan umat. 2. Bidang keuangan dan ekonomi. 3. Bidang pelayanan, pendidikan, dan pembangunan. Keempat, bidang pekebaran Injil dan komunikasi. 5. Bidang kerumah tanggaan. Tahun 1995, sidang sinode yang ke-33, pembakuan kurikulum SMTPI dan kategorisasi untuk 5 tahun pertama tahun 1999, lokakarya revisi kurikulum SMTPI dan kategorisasi GPM. 19 Januari 1999 terjadi kerusuhan di Maluku dan sangat mempengaruhi pelayanan gereja. Banyak jemaat-jemaat yang mengalami secara langsung dampak kerusuhan sehingga jemaat itu tergusur. Sidang sinode yang seharusnya berlangsung di tahun 2000 tidak dapat dilaksanakan karena situasi kerusuhan di kota Ambon yang sangat memanas, sehingga sidang sinode baru dapat dilaksanakan tahun 2001. Tahun 2001 sampai sekarang, masa pemulihan dan pembenahan jemaat-jemaat dan klasis yang mengalami kerusuhan. Tahun 2005 sampai 2015, dasawarsa ketiga RIPIP GPM. Iya adik-adik, katong telah selesai dalam katong punya kegiatan di hari ini. Kakak pengasuh hanya minta dong, jangan lupa ada tugas dari kakak, hanya baca Alkitab saja. Karena selama ini sampai pertemuan yang ke-14, anak-anak jenjang remaja 1 sebenarnya dapat tugas dari kakak terlalu banyak toh. Cuma dapat tugas palingan baca Alkitab saja. Karena itu harus bikin, jangan lupa iya, untuk katong mengakhiri katong punya ibadah atau proses kegiatan di pagi hari ini, mari katong satu di dalam doa syukur. Mari katong berdoa. Ya Allah, ya Aba, ya Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut, serta isinya, dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ialah Allah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang termanis. Pagi hari ini Tuhan, kami telah selesai dalam kegiatan sekolah minggu. Kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Selalu sucikan kami, limpahkan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami diberdayakan dan dimampukan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terkhususnya Bapa, kami selaku anak-anak remaja jenjang 1, kami datang padamu Tuhan dengan segala kesalahan dan kelemahan kami. Kami tahu Bapa, Engkau Allah yang dapat memampukan kami, dapat menjaga, melindungi kami. Karena itu Bapa, jangan pernah meninggalkan kami Bapa. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami dapat berjalan menuju titah dan kehendak Bapa di sorga. Di doa kami Tuhan, jangan pernah meninggalkan kami, keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami. Jangan pernah Tuhan. Tetap bersama dengan kami. Karena di situ nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Haleluya. Amin.
Ya, adik-adik kan telah selesai dalam kegiatan sekolah minggu. Kiranya untuk pertemuan yang ke-14 ini dapat adik-adik pahami, dapat adik-adik pelajari lebih baik lagi. Kalau ada kesalahan yang kakak pengasuh buat, kakak pengasuh tetap bilang, jangan marah kakak pengasuh. Terima kasih, shalom.